Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adinka Nafisa Azahra dari kelompok 2 kelas 11 Basadira. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang silsilah Khalifah Bani Umayyah. Sebelum itu, dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun, yakni dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 14 orang khalifah yang pernah memerintah, yaitu yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah dari tahun 41 sampai 60 Hijriah. Beliau merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan beliau mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki atau kerajaan turun-menurun. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut yakni dengan mengangkat Yazid, putranya, sebagai putra mahkota. Sehingga pada saat Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus setelah ia menjadi khalifah selama 19 tahun, maka tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Yazid, putranya. Kemudian, khalifah kedua adalah Yazid bin Muawiyah yang memerintah dari tahun 60 sampai 64 Hijriah. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu, Yazid juga menghadapi pemberontakan di Mekah dan Madinah dengan keras. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun dan digantikan oleh khalifah ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid yang memerintah pada tahun 64 Hijriah. Namun, ia hanya memegang jabatan khalifah dalam beberapa bulan saja. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Kemudian, khalifah yang keempat adalah Marwan bin Hakam yang memerintah dari tahun 64 sampai 65 Hijriah. Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan adalah seorang pemegang stempel khalifah. Muawiyah II tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah. Kemudian, keluarga besar Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Namun, kepemimpinannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Kemudian, khalifah kelima adalah Abdul Malik bin Marwan, yang memerintah selama tahun 65 sampai 86 Hijriah. Ia merupakan orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah, sehingga ia disebut-sebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya, khalifah ke-6 setelah wafatnya Abdul Malik bin Marwan, pemerintahan dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 86 sampai 96 Hijriah. Pada masa kekuasaannya, kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol di bawah kepemimpinan pasukan Tariq bin Ziyad ketika Afrika Utara dipegang oleh gubernur Musa bin Nusair. Karena kekayaan melimpah ruah, maka ia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan dengan sumur. Kemudian, khalifah yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 96 sampai 99 Hijriah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memimpin.
Ia sangat mencintai dunia dan kegemarannya adalah bersenang-senang. Tabiatnya tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah, begitu pula masyarakatnya. Sulaiman wafat di Dabik di perbatasan Bizantium setelah berkuasa selama 2 tahun. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Kemudian, Khalifah ke-8 adalah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah sejak tahun 99 sampai 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz disebut-sebut sebagai khalifah ketiga yang besar dalam dinasti Bani Umayyah. Bahkan bisa dibilang Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang paling sukses pada masa Bani Umayyah. Ia adalah orang yang takwa dan bersih serta adil. Umar wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih 2 tahun. Kemudian, khalifah yang ke-9 merupakan Yazid bin Abdul Malik yang berkuasa dari tahun 101 sampai 105 Hijriah. Pada masa kekuasaannya, bangkit kembali konflik antara Mudoriyah dengan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat bertolak dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia lebih suka berfoya-foya sehingga ia dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya. Kemudian, khalifah yang ke-10 adalah Hisham bin Abdul Malik. Beliau memerintah dari tahun 105 sampai 125 Hijriah. Setelah kematian Yazid, saudaranya Hisham bin Abdul Malik naik tahta. Pada masa kepemimpinannya terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Pemerintahannya yang lunak dan jujur banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Kemudian, khalifah yang ke-11 adalah Al-Walid bin Yazid yang memerintah sejak tahun 125 sampai 126 Hijriah. Walid oleh para penulis Arab dilukiskan sebagai orang yang tidak bermoral, pemabuk, dan pelanggar. Pada awal mulanya, ia menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah. Namun, semua itu digugurkan dengan sifatnya yang pendendam serta jahat kepada sanak saudaranya. Kemudian, khalifah yang ke-12 adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 126 Hijriah. Masa pemerintahan Yazid diwarnai dengan beragam kemelut. Masa pemerintahannya hanya beberapa bulan. Ia meninggal pada 7 Zulhijjah 126 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Ia wafat tanpa meninggalkan jejak emas berarti. Bahkan ia mewariskan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhirnya kejayaan Daulah Umayyah. Kemudian, khalifah yang ke-13 adalah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 126 sampai 127 Hijriah. Ia menjabat sebagai khalifah ke-13 Daulah Umayyah menggantikan saudaranya Yazid bin Walid. Karena kondisi pemerintahan saat itu mengalami guncangan, naiknya Ibrahim sebagai khalifah tidak disetujui oleh sebagian kalangan keluarga Bani Umayyah. Ibrahim bin Walid hanya memerintah kurang dari setahun. Selanjutnya, Khalifah Bani Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, yang memerintah selama tahun 127 sampai 132 Hijriah. Sebelum menjabat khalifah, Marwan bin Muhammad adalah seorang panglima perang yang terkenal gigih. Namun ketika menjabat sebagai khalifah, keadaan pemerintahan Bani Umayyah tak menentu. Oleh sebab itu, masa pemerintahan yang hampir 6 tahun banyak diwarnai peperangan. Khalifah Marwan bin Muhammad wafat pada tahun 132 Hijriah dalam usia 62 tahun. Masa pemerintahannya hanya 5 tahun 10 bulan. Dengan meninggalnya Marwan, berakhir pula kekuasaan Bani Umayyah. Oke, demikianlah silsilah Khalifah Bani Umayyah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok 2 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.